Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Isra dan Mi'raj, maka Nabi Muhammad diperjalankan dari masjid ke masjid, dari tempat yang suci ke tempat yang suci, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari masjid haram ke masjid aqsa, Baitul Maqdis. Tuan-tuan, dalam ayat ini merupakan simbol agar kita umat Islam benar-benar menjadikan masjid ini sebagai tempat gantungan hidup kita yang kita selalu pergi dan senantiasa menunggu solat berjemaah di masjid kita ini. Terlebih-lebih Nabi SAW dalam Sahih Bukhari menyebutkan dan bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat berjemaah itu lebih baik 27 derajat daripada solat sendirian. Betapa besarnya pahala orang yang melaksanakan solat berjemaah. Dengan solat berjemaah, ukhuwah Islamiyah makin padu. Dengan solat berjemaah, maka kita dapat mengetahui teman-teman kita, kawan-kawan kita. Dengan solat berjemaah, maka kita telah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan sampai kita datang ke masjid ini dengan paksaan. Ini kalau mati ya. Kalau sudah mati, dibawa ke masjid tidak? Dibawa ke masjid. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dia akan dibawa ke masjid. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sebelum datang paksaan ke masjid, maka kita ke masjid. Hari ini kita lihat betapa banyak masjid-masjid yang indah dan megah, betapa banyak masjid-masjid yang luas dan besar. Tapi berapakah isinya? Nih tengok, ini masjid kita ni, Masya Allah, luas sampai 2 tingkat. Mana umatnya? Masjid menangis. Masjid menangis. Wahai umat Islam, kamu bangun saya dengan megah dan luas, tapi mana pengisi saya? Mana yang berkunjung ke saya? Benar kata Nabi, pada hari kiamat orang akan memperbanyak dan mempermegah masjid. Benar, tapi pengisinya sangat sedikit. Kalau solat pun maghrib 3 shaf, maghrib 3 shaf. Kalau subuh mau setengah shaf. Betul tak? Mau setengah shaf. Kalau di kampung kami lebih hebat lagi. Kampung kami lebih hebat lagi. Macam mana hebatnya masjid besar dia. Yang jadi imam adalah Bilal dan tukang azan. Dia juga jadi makmum. Si Bilal tukang azan, tukang imam, dia juga jadi makmum. Maknanya mana sopnya? Di pertengahan solat ada yang mengkuit beliau. Alhamdulillah, ternyata ada juga makmum saya, katanya. Bila assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dilihat sudah tak ada lagi orangnya. Sudah tidak ada lagi orangnya. Maknanya apa tuan-tuan? Jin ikut berjemaah. Kerana manusia sudah tak lagi berjemaah, jin ikut berjemaah. Maka jangan kita rugikan. Coba bayangkan tuan-tuan, kita mengutip uang begitu banyaknya ke masyarakat untuk sumbangan masjid, bangun masjid yang kokoh. Tapi manakala jadi masjid, mana pengisinya? Mana umatnya? Ini adalah tugas kita untuk meramaikan masjid, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan sekaliannya, yang keempatnya, warajulani tahabba billah istama'a alaih
Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi karena Allah, bertemu mereka karena Allah, dan bercerai mereka karena Allah. Dalam hadis ini Rasulullah ingin mengajarkan kepada umat agar mereka rukun dengan masyarakat, agar mereka punya kasih sayang dengan umat Islam. Rasul mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama'. Orang yang saling kasih mengasihi, maka Allah akan mengasihi mereka. Hendaklah kamu mengasihi orang yang di bumi, maka penduduk langit yaitu malaikat akan mengasihimu. Dengan terciptanya kasih sayang antara kita, maka akan menumbuhkan kasih sayang tersebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang memang berdasarkan dari Allah, bukan disebabkan pangkatnya, bukan disebabkan jabatannya, bukan disebabkan duitnya, bukan disebabkan kekayaannya, bukan disebabkan keturunannya, bukan disebabkan yang lain-lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man lam yarham la yurham." Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Tidak akan pernah kita dikasihi. Selama-lama kita tidak akan pernah mengasihi. Maka hidup manusia mesti mengasihi, kelak dia akan dikasihi. Tuan-tuan sekalian, ya, dalam Sahih Bukhari diterangkan ada seseorang melihat anjing yang sedang kehausan, menjilat-jilat bumi, tapi dia tidak mendapatkan air. Manakala orang tersebut melihatnya, dia ambil kasut, kemudian dia ambil air daripada sumur, dan dia berikan minuman tersebut kepada anjing tersebut. Maka setelah itu, tuan-tuan sekaliannya, Allah bersyukur kepadanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Tuan-tuan sekaliannya, ini anjing. Orang tersebut menyayangi anjing dengan mengasihkan minuman. Anjing yang kita anggap najis ini, yang kita katakan najis, tapi dengan mengasihkan minum disebabkan sayang dengan makhluk Allah, Allah masukkan ke surga. Bagaimana kalau sekiranya kita menyayangi umat Islam, orang yang beriman, orang yang benar-benar taat kepada Allah, maka Allah pasti memasukkan kita ke dalam surganya, tuan-tuan. Maka sebab itu, cinta kasih sayang kepada orang yang beriman akan membuahkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, selanjutnya adalah warajul da'akum ra'atun data mansibin wa jamalin faqala ana akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik jelita dan memiliki pangkat dan kekayaan, mengajak beliau untuk melaksanakan zina. Maka laki-laki itu mengatakan, saya takut Allah. Tuan-tuan sekaliannya, seperti inilah yang kita inginkan, seperti inilah yang kita memang cari-cari. Pemuda yang kuat imannya, tidak pernah patah, tidak pernah lengah, tidak pernah jatuh daripada berbagai macam maksiat, karena memiliki ketakwaan yang kuat, tuan-tuan sekaliannya. Coba kita bayangkan, andaikan semua pemuda-pemuda kita memiliki kekuatan takwa, maka mereka akan mengatakan, ana akhafullah rabbal alamin. Jadi kalau kita katakan melaksanakan hudud, bagus, hukum Allah kita jalani. Juga paling bagusnya menebarkan ketakwaan kepada para pemuda-pemuda. Kenapa? Karena kalau sekiranya tujuan hudud itu agar jangan mereka berzina, tapi dengan menebarkan takwa, mengajarkan takwa, lebih memperkuat hati mereka sehingga mereka tidak akan berzina dimanapun mereka berada. Dengan adanya takwa, sebagaimana kata Rasulullah, ittaqullaha aitsuma kunta, takutlah kamu
Allah di mana saja kamu berada. Kes yang kita lihat sekarang di Saudi Arabia, karena saya selalu dahulu di Saudi Arabia, saya pernah mengaji di Saudi Arabia. Kes yang kita dapat di sana, berapa banyak pemuda-pemuda yang mereka tidak berzina di kampung mereka, tapi mereka berzina di Thailand, berzina di Indonesia, berzina di Mesir dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka takut berzina di kampung, tapi mereka berani berzina di tempat-tempat yang lainnya. Alangkah kalau kita memperhatikan ketakwaan mereka, maka mereka insya Allah tidak akan berzina. Pada tahun 2004, majalah Manara Islam mengatakan lebih daripada 70,000 orang Saudi Arabia kena penyakit AIDS, di antara kota Jeddah, Riyadh dan sebagainya. Ini merupakan kenyataan tuan-tuan sekalian, merupakan kenyataan yang kita mesti benar-benar menumbuh kembangkan ketakwaan di dalam hati pemuda-pemuda kita, di dalam hati masyarakat kita, sehingga kita akan mengatakan no zina, tidak berzina. Coba bayangkan tuan-tuan sekalian, andaikan masyarakat itu memang tabu dan suka dengan perzinaan, maka Allah akan turunkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Disinilah keimanan akan dicoba. Seorang pemuda jika berjumpa dengan perempuan cantik, perempuan cun, hidung mancung, bibir berkah, delima, wanginya Masya Allah, rambut panjang, tak seperti kuntilanak, kuntil mama, memang cantik betul. Bila diajak bang, jumlah bang percuma saja. Kira-kira tuan-tuan sanggup tak kata saya takut Allah? Sanggup tuan tak? Tuan, bila perempuan ajak kita begitu cantik gila, sanggup tak kata saya takut Allah? Saya masih ragu. Sebagai orang kata Allah, cantik gini, ini rugi katanya. Nanti kalau buat nanti tobat sama Allah lah, tobat istighfar yang sekali sudah Allah ampunkan. Subhanallah. Coba bayangkan, selesai buat zina, tiba-tiba keluar dari rumah, ditabrak kereta mati langsung. Bila tobat? Betul tak? Bila tobat? Tapi bila perempuan tu muka hodoh, itu masuk ke dalam, kulit gelap Masya Allah, bau belacan, dia kata bang, jom kita berzina. Percuma bang, tak bayar. Allah tak bayar pula kata. Yang dia bayar kita pun kita tak mau. Macam tu kita kata, ana akhafullah rabbul alamin, saya takut Allah. Kenapa takut Allah? Yang ngajak hodoh, yang ngajak apa? Muka jelek, hidung pesek, jalan macam bebek. Itu tuan-tuan sekalian ya. Sebab itulah tuan-tuan, mari sama-sama kita bekerja untuk mendakwakan umat Islam daripada perbuatan zina. Karena berzina ini akan mendatangkan penyakit-penyakit kelamin dan juga akan mendatangkan kemarahan Allah. Akan mendatangkan kemarahan Allah. Coba bayangkan kalau sekiranya kejahatan merajalela di jalan-jalanan, tidak ada yang menegur. Para ulama mengatakan halallah azab Allah ke mereka. Yang jadi pertanyaan kita, manakala Allah kirimkan tsunami ke Aceh, apa yang telah mereka perbuat di sana sehingga Allah marah? Air laut ditumpahkan ke bumi, setiap bangunan hancur, pepohonan tumbang, anak dan ayahnya berpisah, suami dan istrinya bercerai, yang namanya hidup mati, mereka menjerit, tolong, tidak ada yang menolong. Ketika datang kemarahan Allah disebabkan oleh kemaksiatan yang begitu merajalela di sana sini, tidak ada yang menegur. Tuhan, azab Allah kalau datang, dia tak akan pernah memilih. Bila tsunami datang, bila banjir datang,
Dia datang, tak akan pilih-pilih tempat, tak akan ada kata, oh ni rumah Tok Imam, belok kiri. Oh ni rumah Tok Bilal, belok kanan. Oh ni rumah Tok Siap, belok kanan lagi. Oh ni rajin sholat, belok kiri lagi. Tidak akan ada. Kalau sudah datang azab Allah, yang alim, yang soleh, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok apa saja atuk-atuk, kena. Sebab itu tuan-tuan, perlunya kita mengistighfarkan masyarakat dan memasyarakatkan istighfar. Satu ketika terjadi gerhana matahari. Melihat gerhana matahari, Rasulullah menangis. Maka Rasulullah mengatakan, Ya Allah, alam ta'udani annaka la tu'adzibahum wa ana fihim. Adakah kamu ya Allah tidak berjanji kepada kami bahawa saja mereka tidak akan diazab kalau saya bersama mereka ya Allah? Benar, para sahabat tidak akan diazab kalau Rasul bersama mereka. Alam ta'udani annaka la tu'adzibahum wa hum mustaghfirun wa nahnu al-mustaghfirun. Ya Allah, adakah tidak kamu berjanji kepada kami, kamu tidak akan timpakan azab kepada kami kalau kami semuanya itu beristighfar, dan kami sekarang beristighfar. Tuan-tuan sekaliannya, ternyata istighfar itu akan mengangkat bala dan azab dari permukaan bumi, akan menghilangkan kemarahan Allah dari permukaan bumi ini. Berbagai macam maksiat yang ada di permukaan bumi memang tidak akan diletakkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena kita istighfar, maka Allah akan angkat kemarahannya dari orang-orang yang beristighfar. Tuan-tuan sekaliannya, tugas kita menyeru dan memperhatikan masyarakat. Jangan sempat kalau kita tengok ada rumput bergoyang, kita tak tengok apa tu. Ada orang beromen di bawah pohon, diam saja kita. Jangan, kita mesti tegur dengan baik bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu mari sama-sama kita mengistighfarkan diri kita, mengistighfarkan masyarakat dan memasyarakatkan istighfar. Tuan-tuan, selanjutnya, wa rajulun anfaqa malahu fa akhfa hatta la ya'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang memberikan infak akan hartanya dan dia sembunyikan sumbangan tersebut sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin bersedekah, mengeluarkan infak, itu mesti rahasia. Bukan maknanya kalau kita nak berikan infak, kita ambil tangan kanan, kita sembunyikan tangan kiri begini. Bukan begitu maknanya. Tapi maknanya kalau sudah bersedekah, sudah berwakaf, jangan kasih tahu orang tentang wakaf kita. Tuan-tuan sekaliannya, sedekah ini merupakan bahagian sangat penting. Pertama, karena sedekah menolak bala. Yang kedua, sedekah menjadikan kita jadi orang yang Allah cintai. Ketiga, sedekah ini akan memperpanjang umur kita. Yang keempat, sedekah ini akan mempermudah rezeki kita. Ya, rezeki akan mudah dengan banyaknya sedekah. Tuan-tuan sekaliannya, ini manfaat sedekah. Coba kita lihat Ali Zainal Abidin, cicit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya. Setiap malamnya dia membawa karung makanan kepada orang-orang miskin. Manakala dia bawa karung makanan kepada orang-orang miskin, satu orang pun tidak tahu bahwa saja itu adalah
miskin. Dan pada malam hari beliau meninggal dunia, betapa banyak orang miskin yang menunggu kehadiran beliau, padahal beliau dalam keadaan telah meninggal, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekaliannya, semoga kita menjadi orang-orang yang Allah jadikan senantiasa bersedekah, membangun berbagai macam aktiviti wakaf, membangun madrasah, membangun masjid dan sebagainya. Tuan-tuan sekaliannya, terakhir daripada dakwah kita ini yaitu warajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadhat ainahu. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri sehingga meneteskan air mata disebabkan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian ya, zikir merupakan obat hati yang akan melembutkan hati kita. Manakala hati ini ya telah terkena dengan darah-darah yang haram, kita makan yang haram, minum dengan minuman haram, sehingga makan tersebut diproses menjadi darah, dan darah akan dipompa ke hati, dan hati ini akan memompa lagi darah-darah tersebut ke tubuh kita, sehingga hati ini akan kotor, hati ini akan kelam, dan hati ini akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau hati ini akan kelam dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, solat kita tidak akan khusyuk, ibadah kita akan terasa berat, dan kita senantiasa akan terlupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka obat untuk bagaimana kita melembutkan hati kita, yang pertama memperbanyakkan istighfar kepada Allah dengan cara tundukkan kepala, ingatkan betapa banyak dosa kita, katakan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Teteskan air mata, tobat dengan tobatan nasuha. Atau kita katakan tuan-tuan sama-sama, ayo sama-sama, Astaghfirullah Jangan kita teteskan air mata hanya disebabkan duit habis, utang banyak, atau istri kita tinggalkan kita, tapi kita meneteskan air mata karena takut begitu banyaknya dosa kita, tuan-tuan. Kemudian untuk melembutkan hati, banyakkan baca Al-Quran, tuan-tuan. Baca Al-Quran ni kalau tak dapat kita nak baca setengah halaman, tuan, baca satu halaman. Bila tak mampu satu halaman, baca satu lembar. Tak mampu baca satu lembar, baca dua lembar. Tak mampu baca dua lembar, baca satu juzuk. Agar hati kita ini lembut, dapat menangis, tuan-tuan sekalian. Orang yang tak dapat menangis ketika istighfar, tak dapat menangis ketika waktu berbuat kesalahan, tak mampu menangis ketika waktu menyebutkan Allah dan Nabi, adalah orang-orang yang hatinya keras. Hatinya keras. Sebab itu banyaklah baca Al-Quran, insya-Allah akan melembutkan hati kita. Yang ketiganya, tuan-tuan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah." Seafdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Rasul pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Bukhari dalam kitab sahihnya. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'alun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapa orang yang paling senangnya dengan syafaat kamu, dengan syafaat kamu pada hari kiamat? Rasul
Rasul menjawab, Ash'arun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Orang yang sangat senang dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, benar-benar ikhlas dari hatinya dan jiwanya. Tuan-tuan, la ilaha illallah ini merupakan zikir yang baik. Orang-orang yang menyebutkannya akan benar-benar masuk ke dalam surga dengan syafaat Rasulullah SAW. Sebab itu ketika saya di Jakarta, setiap subuhnya habis zikir di sana itu pasti ada la ilaha illallah. Zikir satu sekali, la ilaha illallah. Kalau di Medan pun sekarang sudah mulai, setiap solat subuh mereka akan zikir la ilaha illallah. Mengamalkan hadis Nabi, tuan-tuan. Di sini diamalkan tak? Diamalkan tak, tuan-tuan? Sama-sama berjumpa diamalkan? Belum ya? Saya harapkan mudah-mudahan amalan ini kita amalkan. Selesai subuh kita tak usah sampai 100, buat 30 dulu. Buat 30 dulu. Lambat-laun kita akan rasakan nikmat zikir tersebut. Zikir ini nikmat, tuan-tuan. Andaikan orang tahu betapa nikmatnya zikir, niscaya mereka akan berzikir kepada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah maka akan menangis menetes air matanya, tuan-tuan. Dengan begitu mulai kita amalkan zikir. Ini bukan bid'ah. Rasul sebutkan pertama tadi itu dalil tentang hebatnya zikir la ilaha illallah dengan berdamai dengan sendirian. Kemudian ada lagi di sana dalil-dalil yang menceritakan tentang zikir dengan berjamaah. Itu semuanya tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang ingin meninggal dalam keadaan mengatakan la ilaha illallah, mesti dia memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa saja yang pada akhir kalamnya mengatakan la ilaha illallah, masuk surga. Jadi untuk mengamalkan ini, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Ahkam, seyogyanya bagi orang yang mendengarkan sekali dalam masalah ibadah, dia amalkan walau sekali saja agar termasuk daripada orangnya. Mari kita amalkan sedikit zikir la ilaha illallah agar ya termasuk kita orang yang mengamalkannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi zikir, tuan-tuan, jangan pelan-pelan. Macam tadi saya tengok tuan semua, jangan pelan-pelan, tuan-tuan, bahaya. Abdul dzikri ta'lam annahu la ilaha illallah, la